melaksanakan pekerjaan Tuhan yang besar di sana. Kemudian mereka menemui pendeta Offler, gembala gereja Bethel Temple, untuk menceritakan penglihatan ajaib itu. Saat itu dimulailah persiapan untuk suatu perjalanan yang jauh. Tidak lama kemudian, terkumpul dana sebesar $1.700 Amerika, tetapi setelah itu, pemasukan dana untuk ini berhenti sama sekali. Padahal masih diperlukan $500 untuk biaya perjalanan. Suatu kali, seorang wanita bernama Emily Malkis datang kepada pendeta Offler dan bersaksi bahwa dia mengalami mujizat dari Tuhan dan sembuh dari tumornya. Kemudian ia memberikan uang $500 dana operasi tumornya untuk pekerjaan misi di Indonesia. Pada tanggal 4 Januari 1921, Richard Dick Van Cleveren dan Cornelius Grusbeck beserta keluarga berangkat dari Seattle menuju Indonesia dengan kapal laut Suamaru ke Yokohama, Osaka, singgah di Cina, lalu ke Pulau Jawa. Tanggal 23 Februari 1921, mereka tiba di Batavia, yang sekarang adalah Jakarta. Dari Jakarta melalui Mojokerto, Surabaya, Banyuwangi, dengan menumpang kapal Varkenboot, mereka tiba di Singaraja, Bali pada bulan Maret 1921. Pemerintah Belanda melarang hamba Tuhan ini menetap dan muncul di Bali dengan alasan takut merusak budaya asli penduduk Bali. Oleh sebab itulah, menjelang Natal tahun 1922, kedua keluarga ini berangkat ke Surabaya. Kemudian keluarga Van Cleveren melanjutkan perjalanan ke Batavia. Di Surabaya, Rev Cornelius E. Grusbeck berkenalan dengan Nyonya Witsnan yang mempunyai seorang keponakan yang bekerja di BPM Cepu, yaitu F.G. Van Hessel. Bulan Januari 1923, dimulailah kebaktian Pantekosta yang pertama di Deterding Boulevard, Cepu. 30 Maret 1923, diadakan baptisan air pertama di Pasar Sore Cepu bagi 13 orang. Pada tanggal 19 Maret 1923, berdirilah Vereniging de Pinkstergemeente in Nederlands Oost-Indië yang berkedudukan di Bandung dengan ketua Pendeta D.H.W. Winning van Loon dan dilanjutkan oleh Pendeta F.G. Van Hessel pada tahun 1930 sampai 1942. Sekolah Alkitab pertama Gereja Pantekosta dibuka oleh penginjil William West Patterson di Surabaya, Jawa Timur, tepatnya pada bulan Januari 1935, dan diberi nama Netherlands Indië Bible Institute, bertempat di Jalan Embong Malang nomor 63, Surabaya. Namun dengan pecahnya Perang Dunia Kedua, maka Rev W.W. Patterson harus kembali ke Amerika dan Netherlands Indië Bible Institute ditutup. Tanggal 4 Juni 1937, de Pinkstergemeente in Nederlands Oost-Indië diakui sebagai Kerkgenootschap atau badan gereja dalam Beslit nomor 33 Stadblad nomor 368 dengan nama The Pinksterkerk in Nederlands
Oost-Indie. Dengan pecahnya Perang Dunia Kedua, maka beralihlah kepengurusan gereja ke tangan putra-putra Indonesia, yaitu Pendeta H.N. Rungkat, periode tahun 1942 sampai 1957. Pendeta E. Lesnusa yang meninggal sebelum habis masa jabatannya dan kemudian dilanjutkan oleh Pendeta L. A. Pandelaki, periode 1957-1973. Pendeta W. H. Bolang, periode 1973-1980. Tahun 1942, nama gereja pun mulai disebut menjadi Gereja Pantekosta di Indonesia. Pada tanggal 9 sampai 12 Januari 1952, dibentuklah majelis daerah untuk mengorganisir perkembangan jemaat di berbagai daerah. Tahun 1980, sistem kepemimpinan disesuaikan dengan ADART yang telah disempurnakan. Dalam munas tersebut, terpilih sebagai ketua umum Pendeta A.H. Mandey. Di penghujung tahun 2003, Bethel Christian Ministry, yang dahulunya bernama Bethel Temple, mengalami suatu perubahan besar dalam kehidupan bergereja mereka, yang hingga kini sudah berjalan sekitar 90 tahun, melayani di downtown Seattle. Melalui kesepakatan bulat dari tua-tua sidang dan Executive Board of Bethel Christian Ministries, mereka akan segera merger dengan The City Church of Kirkland yang digembalai oleh Pastor Wendell dan Ginny Smith. 29 Mei 2005, Pendeta A.H. Mandey dan Pendeta M.D. Wakari mengadakan pertemuan dengan Foursquare Church di Chicago. Dr. Jack Hayford, Presiden Foursquare Church, menyampaikan keputusan bahwa Foursquare menerima GPDI sebagai partner pelayanan. Perkembangan GPDI yang pesat hingga ke seluruh pelosok tanah air tidak lepas dari peran lembaga-lembaga pendidikan Alkitab. Saat ini, GPDI memiliki 26 sekolah Alkitab dan 10 institusi setingkat sekolah tinggi teologi yang ada di seluruh Indonesia. Dari lembaga-lembaga inilah setiap tahun ribuan pekerja baru diterjunkan dalam ladang Tuhan. Untuk mengkoordinasikan kurang lebih 13.000 sidang jemaat di seluruh provinsi di Indonesia, GPDI membentuk Majelis Pusat sebagai lembaga tertinggi secara nasional dan Majelis Daerah untuk mengkoordinir sidang jemaat di daerah. Majelis daerah GPDI sudah tersebar dari ujung barat sampai ujung timur negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan, GPDI memiliki beberapa perwakilan setingkat majelis daerah di luar negeri, yaitu East Coast USA, West Coast USA, Australia, Korea Selatan, Jepang, Malaysia, Kanada, Belanda, Singapura, dan Timor Leste. Perbedaan pendapat dalam menjalankan organisasi menyebabkan beberapa perpecahan yang kemudian melahirkan gereja-gereja baru, di mana para pendirinya adalah orang-orang GPDI. Sebagian besar dari kurang lebih 86 sinode gereja anggota persekutuan gereja-gereja Pantekosta Indonesia saat ini berasal dari pohon besar GPDI
Dalam Mubes PGPI 2008 di Jakarta, Pendeta Dr. M. Dewakari dipercayakan memimpin PGPI. GPDI dengan semangat api Pantekosta terus mengabarkan Injil dengan berbagai cara, baik melalui media cetak, televisi, radio, dan KKR-KKR yang ditunjang oleh jemaat-jemaat yang menjadi garam dan terang, membawa kabar Injil ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Jayalah Gereja Pantekosta di Indonesia bagi kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. GPDI-ku adalah GPDI-mu. GPDI-mu adalah semangat. Selamat malam untuk semuanya. Sebelum kita masuk pada acara-acara yang sudah pada agenda yang sudah kita susun bersama malam ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting untuk kita ketahui bersama pada acara ini. Untuk housekeeping-nya, kami berharap supaya semua yang mengikuti Zoom dalam ibadah kita malam ini, supaya videonya semuanya di on ya, supaya visualnya bisa kelihatan. Sekali lagi, supaya videonya bisa di on. Kemudian yang kedua, untuk diingatkan supaya nanti yang kontrol mute dan unmute-nya nanti host ya, supaya kalau nanti kemudian saudara ditugaskan, jadi nanti tolong semua di unmute dulu, nanti saya akan mute secara keseluruhan ya. Tolong di unmute dulu semuanya. Nanti host akan mute sendiri. Tolong di unmute dulu semua. Ya. Oke. Jadi nanti untuk mute dan unmute akan dikontrol oleh host. Kemudian untuk diingatkan kepada teman-teman sekalian, tolong jangan makan di depan kamera ya. Kalau teman-teman yang sedang makan, tolong jangan makan di depan kamera. Ya, oke, itu saja yang perlu disampaikan. Terima kasih, Pastor Frankie Rewa, silakan. Di unmute, Pastor Frankie, tadi di. Salam Pantekosta, haleluya. GPD-mu, GPD-ku, GPD-mu adalah semangatku, luar biasa. Haleluya. Adalah gereja mujizat. GPDI adalah gereja mujizat. Dan kita mewarisi hal yang luar biasa dari Roh Kudus. Amen. Yaitu gereja yang terpaut langsung, terhubung langsung dengan Roh Kudus. Haleluya. Kita adalah anak kandung GPDI. Kita menerima warisan yang luar biasa dari para pioner, dari para pendahulu kita, dan catatan-catatan mujizat, catatan-catatan perjuangan, semua dilandasi dengan doa dan puasa, dan ketaatan kepada firman. Puji nama Tuhan. Dan kita yang menerima warisan ini, kita harus memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama, memajukan pekerjaan Tuhan, rumah besar kita GPDI. Pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Ayo, kita bergandengan tangan. Kita sama. Kita semua anak-anak GPDI. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Kita semua sama mendapatkan warisan yang sangat mulia. Maju terus. GPDI pasti akan mencapai garis finish yang mulia dan agung. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Roh Kudus memberkati kita dengan berkat yang luar biasa. Amin. Kita akan menyembah Tuhan. Kalau kita bisa melewati banyak hal dalam pelayanan kita, semua karena kasih Tuhan dan anugerah Tuhan. Dan biarlah kasih Tuhan selalu melimpah dalam hidup kita.
kasih dari sorga memenuhi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat setiap apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Baru sekali, kasih dari sorga, kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Oh, Tuhan. Dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Oh, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Biarlah hati kami selalu penuh dengan kasih-Mu Tuhan. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Oh, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Biarlah mengalir dari tempat tinggi, oh mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku, mengalir kasih dari sorga, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku.
Sekali lagi katakan, oh mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari surga, mengalir penuhi kami, mengalir basahi hati kami. Haleluya, haleluya, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, kami bersyukur buat panggilan-Mu, terima kasih buat kepercayaan-Mu. Kami hamba-Mu ya Bapa, Engkaulah Tuhan kami, Engkau yang layak kami layani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya dimanapun kami ada, kuasa hadirat-Mu bekerja dalam hidup kami. Kasih-Mu memenuhi hidup kami, memenuhi hati kami. Kami bersyukur, kami angkat hati, kami angkat jiwa kami Tuhan, kami angkat roh kami untuk menyembah-Mu. Kaulah Bapa yang baik, haleluya, haleluya, terpuji nama-Mu. Bekerjalah terus dalam roh dan kebenaran dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau kumpulkan kami dari berbagai macam wilayah, dari berbagai macam kota. Engkau telah kumpulkan kami sekalipun melalui Zoom meeting, bahkan live streaming hari ini Tuhan. Hati kami bersyukur, berterima kasih, karena di mana ada persekutuan, di sana Tuhan menyatakan kemuliaan. Amen. Di mana ada persekutuan, di sana hadirat-Mu dinyatakan. Amen. Di mana ada persekutuan, di sana kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Dan di mana kuasa-Mu dinyatakan, pasti ada mujizat, pasti ada pemulihan, pasti ada berkat, pasti terjadi kebangkitan, pasti terjadi sesuatu yang ajaib untuk kami semua. Biarlah malam hari ini kami mau mendedikasikan segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berterima kasih untuk ikatan satu dengan yang lain dalam kasih Tuhan. Sekalipun jarak memisahkan kami, tapi kami tetap satu di dalam Tuhan, satu di dalam rumah besar kami, GPDI. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Itu sebabnya sebelum kami masuk di dalam pokok-pokok doa yang akan kami sampaikan kepada Tuhan, kami rindu Engkau kembali berbicara kepada kami, bekalilah kami dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan buat kami, firman-Mu itu menjadi jawaban buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.
Puji Tuhan, selamat malam rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang bisa bergabung pada malam hari ini. Ada yang mengikuti lewat Zoom meeting, ada juga yang mengikuti lewat live streaming. Karena ini juga disiarkan juga melalui Facebook, beberapa grup-grup Facebook juga. Dan sekali lagi, terima kasih untuk hari ini saya ketemu dengan rekan-rekan hamba Tuhan yang luar biasa. Dari berbagai macam kota, ada yang dari Australia, ada yang dari ujung Papua, ya. Ada saudara-saudara yang dari Papua, bahkan ada juga dari Jawa Timur, lantas ada Sulawesi Tengah, dan banyak lagi kumpul di sini, ada dari Sumatera Utara. Senang sekali ketemu. Inilah DNA dari gereja kita, satu dengan yang lain saling terkait. Biar ada yang jauh di sana, tetapi kita memiliki ikatan secara, tidak hanya secara emosional, tetapi kita memiliki ikatan secara spiritual yang kuat, satu dengan yang lain kita. Mengapa? Karena kita didorong dengan sebuah visi yang besar, yaitu bagaimana panggilan kudus Tuhan itu tetap ada kepada kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan. Ketika kita total menyerahkan hidup kita menjadi pelayan Tuhan, mendengar panggilan kudusnya, kita menyerahkan segala sesuatunya hanya untuk melayani Tuhan dan melayani jemaat yang Tuhan percayakan untuk kita layani. Dengan visi itulah akhirnya kita saling terkoneksi satu dengan yang lain, meninggalkan latar belakang kita dengan berbagai macam latar belakang. Ada orang kerja di bank, ada sebagai direktur, ada juga orang jahat, dan banyak lagi latar belakang dari setiap kita hamba-hamba Tuhan. Tetapi sekali lagi kita disatukan dengan visi ilahi, yaitu untuk melaksanakan mandat ilahi, amanat agung, di mana ketika kita menerima keselamatan, ketika kita menerima panggilan kudus, Tuhan juga menaruh hatinya di dalam setiap kita, dan kita tidak hanya dipanggil, tetapi Tuhan juga memperlengkapi kita supaya kita mampu melaksanakan apa yang Tuhan inginkan, yaitu kabarkanlah berita Injil keselamatan ini sampai seluruh penjuru bumi ini. Dan itulah gerakan Pantekosta, di mana Pantekosta itu mulai dilahirkan. Ketika orang percaya menerima panggilan lantas diperlengkapi, lahirlah sebuah gereja. Dan kita tahu peristiwa itu terjadi di loteng Yerusalem. Baru setelah itu mereka diperlengkapi, setelah mereka diperlengkapi, gelombang kebangunan rohani terus bergerak sedemikian rupa. Sampai di tahun 1904 di kota Wales, 1906 itu di Azusa Street, dan terus gelombang itu tidak pernah berhenti. Dan bagiannya, benang merahnya adalah gereja Pantekosta di Indonesia dilahirkan. Dan kita memasuki satu abad. Bukan waktu yang singkat untuk kita bisa melewati satu abad ini. Bukan waktu yang singkat. Dan kita melihat bagaimana gereja-gereja mulai bertumbuh. Tidak hanya di kota-kota. Bahkan di desa-desa. Bahkan sampai di pegunungan, di lembah, dimanapun. Hari-hari ini pergerakan gereja Pantekosta di Indonesia mendominasi sampai pelosok. Bahkan sampai ke mancanegara. Terbukti hari ini juga bergabung. Ada hamba Tuhan dari Australia bisa bergabung. Bagaimana membuktikan bahwa api Pantekosta itu, kuasa Pantekosta yang pernah terjadi di loteng Yerusalem, itu tidak pernah beranjak dari gereja Pantekosta di Indonesia. Kuasa Pantekosta itu masih ada di dalam genggaman tangan kita. Saatnya kita ada di penghujung akhir zaman ini untuk melipat gandakan apa yang Tuhan percayakan. Seperti yang sudah dituliskan di dalam Alkitab bahwa ketika benih itu diberikan kepada saya dan saudara, maka benih itu harus bertumbuh dan terjadi yang namanya pelipat gandaan. Kita tidak akan pernah puas hanya melewati kurun waktu satu abad. Tetapi kita mau melihat setiap pelosok di penjuru bumi ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan seperti kerinduan hati Yesus, rumahku harus penuh. Dan kita yang hadir malam hari ini, kita mau menjawab tantangan itu. Kita mau menjawab undangan Yesus. Kita mau menjawab panggilan Yesus. Kita mau mengobarkan
semangat yang sama memberitakan Injil yang pernah diwariskan oleh para pionir-pionir kita, dan tongkat estafet itu sudah ada. Alkitab memberikan sebuah catatan kisah tentang tongkat estafet dari seorang yang bernama Elia, maka diberikan kepada seorang yang bernama Elisa. Tidak satu kebetulan kalau Tuhan percayakan nama saya Elisa Daniel Pulwakan. Bangga sekali dengan nama yang sangat luar biasa. Tetapi jauh lebih bangga ketika saya berjumpa dengan rekan-rekan hamba Tuhan yang luar biasa hari ini. Karena ketika saya melihat rekan-rekan hamba-hamba Tuhan hari ini, saya sedang melihat sebuah revival yang besar sedang terjadi. Saya sedang melihat kegerakan ilahi sedang terjadi. Saya sedang melihat gerakan Pantekosta, heranlah, sedang bangkit yang akan membakar, tidak hanya memberi kehangatan, tapi membakar seluruh Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Saya sedang melihat masa depan gereja yang besar terjadi. Karena saya melihat di mana rekan-rekan hamba Tuhan mau bergabung bersama menangkap visi yang Tuhan berikan buat kita semua. Dan inilah ayat yang memotivasi saya untuk masuk di dalam gerakan Pantekosta, heranlah. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua dari ayat yang ke-9 di sana dikatakan Elisa mendapat 2 bagian roh Elia. Kalau kita sudah menerima warisan ilahi dari para pionir, hanya 1 bagian, maka saya percaya hari ini kita di penghujung akhir zaman, gereja Pantekosta tongkat estafet itu ada di dalam genggaman tangan kita. Maka saya percaya ada pelipat gandaan kuasa Roh Kudus yang Allah berikan buat kita semua, sehingga saya percaya mujizat-mujizat yang besar dialami di setiap pelayanan yang kita kerjakan. Kenapa? Karena janji Tuhan harus digenapi. Pionir itu sudah menaruh fondasi yang kokoh. Kuat di dalam pengajaran. Kuat di dalam pelayanan. Memiliki militansi yang kokoh, yang luar biasa. Yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Dan itu diberikan kepada gereja Pantekosta di Indonesia. Itu sebabnya tidak heran kalau gereja Pantekosta di Indonesia ada di setiap pelosok penjuru di Indonesia, bahkan sebelum ada desa berada, maka gereja Pantekosta di sana sudah berdiri. Mengapa? Benih ilahi yang dititipkan, yang diimpartasikan oleh para pionir, itu ada di dalam genggaman tangan kita dan ditaruh di dalam batin kita kuat-kuat. Sehingga ketika kita mengambil keputusan sekolah Alkitab, kita tidak dibekali dengan ratusan juta, kita tidak dibekali dengan hal-hal materi. Tetapi pemimpin-pemimpin gereja kita mulai merilis kita mendoakan dan melepaskan berkat. Dan ketika mereka melepaskan berkat, kita diutus dimanapun. Entah itu di Papua, entah itu di pedalaman Kalimantan, entah itu di pedalaman Sumatera, dimanapun. Tetapi hari ini saya sedang melihat benih itu sedang dilipat gandakan. Karunia itu sedang dilipat gandakan. Kuasa itu sedang dilipat gandakan. Saya bangga bersyukur ada benih ilahi di sini. Anak dari cucu dari pionir, ada Pastor Pinky Da Costa menangkap visi yang sama. Kita tidak hanya terbuai dengan cerita nostalgia di waktu-waktu lalu. Tetapi kita mau supaya setiap para pionir juga tidak pernah menyesal bahwa dia telah mewariskan warisan ilahi kepada kita. Dan kita mau bilang mereka supaya mereka itu bangga dari apa yang kita kerjakan hari-hari ini. Saya percaya hari ini GPDI membutuhkan kita semua. GPDI membutuhkan saya dan saudara. Dan panggilan itu bukan hanya untuk kita sebagai hamba-hamba Tuhan, maka panggilan itu untuk setiap warga, keluarga besar gereja Pantekosta Indonesia. Biarlah yang mendengar siaran ini menangkap spirit yang sama juga. Kobarkan gerakan Pantekosta, heranlah, sehingga setiap pelosok di Indonesia ini mereka akan alami sesuatu yang jauh lebih besar. Saya percaya hari-hari ini kebangkitan gereja. Saya percaya hari-hari ini penuaian besar terjadi. Saya percaya hari-hari ini terjadi pemulihan. Saya percaya hari-hari ini perkara-perkara mujizat yang belum pernah terjadi di waktu-waktu lalu, maka di hari-hari terakhir akan terjadi. Kenapa? Pelipat gandaan kuasa yang tidak terbatas itu
diberikan kepada gereja Tuhan di akhir zaman. Karena Allah yang saya dan saudara sembah, Allah yang konsisten terhadap janjinya. Apa yang dia pernah sampaikan, bahwa di hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku double portion. Bukankah itu juga yang disampaikan oleh Rasul Petrus? Gereja Tuhan dikatakan, aku telah menjadi imamat yang rajani. Imam dan raja. Dua pengurapan double portion. Kita sebagai syafaat di hadapan Tuhan. Tapi kita juga memegang kendali di muka bumi ini. Kenapa? Karena otoritas itu Tuhan berikan. Kalau kita bicara tentang imam, kita sedang berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan sebagai syafaat. Tapi ketika pengurapan raja, itu bicara tentang otoritas untuk mengubah, untuk membalikan keadaan. Hari-hari ini gereja Pantekosta memiliki otoritas untuk membalikan keadaan. Dari kegelapan menjadi terang, dari kutuk menjadi berkat, dan kesembuhan akan terjadi di mana-mana tempat. Bukan cerita di waktu yang lalu, tapi di masa yang akan datang. Setiap langkah-langkah kita melayani Tuhan disertai dengan tanda-tanda ajaib, disertai dengan perkara-perkara yang besar, dan pengurapan itu ada buat saya dan saudara malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala. Haleluya, haleluya. Saya minta kesediaan dari Pastor Jimmy dari Sydney, boleh berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan. Kami terus mengimani bahwa firman-Mu ya dan amin Tuhan. Terlebih kami mengimani Tuhan bahwa pada hari-hari terakhir, sesuai dengan firman-Mu bahwa Engkau akan mencurahkan Roh-Mu ke atas semua manusia Tuhan. Dan kami mengimani bahwa generasi inilah, kamilah orang-orang yang akan Tuhan pakai itu Tuhan. Itu sebabnya biarlah Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kami. Firman Tuhan yang sudah kami dengar ini Tuhan, terus tertanam dalam kehidupan kami, bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan itu pun kami bagikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, bagi orang-orang yang kami layani Tuhan, sehingga banyak jiwa boleh diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur buat keteladanan yang diberikan oleh para pioner kami Tuhan. Biar itu terus menjadi semangat kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh diingatkan kembali lewat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan melalui hamba-Mu Pastor Elisa Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati pelayanan apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pastor Agnes. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa sorgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku.
Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah dibangun semangat kita sudah diingatkan tentang hal-hal penting untuk kebangunan rohani bagi bangsa ini, bagi gereja kita. Saudara, malam hari ini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa yang kita sudah agendakan malam ini. Saudara, mari malam hari ini saya mengajak kita semua untuk sehati. Kita menjadikan doa kita menjadi mezbah yang menarik simpati sorga. Kita akan berdoa untuk lawatan Tuhan bagi negeri. Kita akan berdoa untuk lawatan Tuhan bagi gereja kita. Kita berdoa, kita minta pengalaman Pantekosta menjadi pengalaman gereja di akhir zaman. Kita berdoa untuk penuaian ini. Dan saya akan minta dengan kasih untuk pokok doa yang nanti Pastor Sony Manoa akan berdoa. Pastor Agnes, silakan. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Oh, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Haleluya. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan. Oh, selain puji dan sembahkan. Haleluya, haleluya. Bapak, kami bangga punya Allah yang dahsyat. Kami bersyukur atas karya-Mu yang terjadi atas GPDI itu. Sejak awal tayangan ini Tuhan, aplikasi ini, kami telah melihat bagaimana sejarah telah membuktikan penyertaan Tuhan sempurna bagi gereja kami. Biarlah itu bukan sekedar sejarah yang kami dengar dan kami menyaksikan, tapi biarlah Tuhan, ujian awal dan ujian akhir yang Kau nyatakan bagi kami. Biarlah GPDI akan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Biar GPDI terus berkembang dari waktu ke waktu ya Tuhan. Biar api Pantekosta terus menyala, dan tidak akan pernah padam, karena Engkau sendiri yang berkarya atas kami ya Tuhan. Berdoa buat setiap gereja-gereja GPDI dimanapun berada ya Tuhan, baik di Indonesia dan di luar negeri ya Tuhan. Mari kami taruh ke dalam tangan-Mu. Tuhan, pakai dengan dahsyat para hamba-hamba-Mu dalam penginjilan, dalam pelayanan pastoral. Biarlah Tuhan, mereka boleh menangkan banyak jiwa untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan.
Ada banyak gereja-gereja yang terisolir, banyak gereja-gereja yang ada di pesisir pantai, di pedalaman-pedalaman. Tuhan, kami berdoa, Engkau berikan kegerakan-kegerakan rohani yang dahsyat ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh Kudus berkarya, sehingga banyak orang boleh dimenangkan bagi Kristus. Dan kami percaya Tuhan, Gereja Pantai Kosta tidak sekedar nama Pantai Kosta, tapi kami mau mengalami kegerakan Pantai Kosta itu terjadi. Dan biarlah Tuhan, kekuatan kuasa-Mu terjadi atas setiap kami ya Tuhan. Mari Tuhan, memberkati Tuhan. Pelayanan semua gereja-gereja, khususnya Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memulai dari awal, Engkau juga akan memberkati sampai saat ini. Ebenezer ya Tuhan. Engkau terus menolong sampai di sini, Engkau terus menolong kami. Dan kami percaya, Kau akan pakai hamba-hamba-Mu, para penginjil, para gembala dengan dahsyat untuk menangkan jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa, buat motivasi kami yang dahsyat Tuhan. Sehingga kami percaya bahwa ada terobosan-terobosan dan ada penuaian jiwa-jiwa di akhir zaman ini untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mulai dari semua jajaran majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah, seluruh jemaat-jemaat Allah memberkati dengan berkat-berkat khusus di situasi di masa pandemi ini. Tetap berkat Tuhan mengalir, jamahan Tuhan, Roh Kudus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas karya Tuhan yang luar biasa atas kehidupan pelayanan di Gereja Pantai Kosta Indonesia. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada akhirnya masa depan pelayanan ada di tangan generasi muda, generasi pelayanan hari ini. Mereka yang ada di garis depan, yang sedang melayani di pelosok tanah air, atau mereka yang ada di struktur pelayanan hari ini. Saudara, kita akan berdoa supaya peran generasi pelayanan, generasi muda pelayanan, itu benar-benar maksimal dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Kita minta orang-orang tua supaya memberkati generasi pelayanan. Kita akan meminta Pastor Hendrik Setli dari Sulawesi Tengah untuk memimpin doa ini. Silakan Pastor Hendrik, tolong di-unmute dan pimpin doa untuk generasi muda pelayanan. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kesempatan yang indah yang Engkau karuniakan dalam kehidupan kami. Lebih daripada itu kami merasakan kasih kemurahan-Mu terus berlaku dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan. Buat generasi-generasi muda Tuhan. Generasi-generasi penerus di gereja kami Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kami minta tolong kepada-Mu Tuhan. Mari Engkau pakai mereka Tuhan. Engkau urapi mereka ya Tuhan. Sehingga apa yang Engkau rencanakan dalam kehidupan mereka. Apa yang Engkau mau bagi kami pelayan-pelayan-Mu, terlebih generasi muda Tuhan. Semua jadi menurut kehendak-Mu, sehingga banyak orang dimenangkan, banyak orang diselamatkan lewat pelayanan-pelayanan mereka Tuhan. Urapi mereka Tuhan. Kuasai hati pikiran mereka Tuhan. Sehingga mereka benar-benar Tuhan, hidup dalam takut akan Engkau. Hidup di dalam pengurapan-Mu Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami boleh melihat Tuhan, bahwa bangsa ini dimenangkan lewat generasi muda. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam sorga. Kami saat itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Jadilah menurut kehendak-Mu Tuhan. Kuasa Allah ada bersama dengan mereka. Kuasa ilahi ada bersama dengan mereka.
tanda-tanda mujizat menyertai mereka dimanapun mereka berada, melayani Engkau dan pekerjaan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam surga. Inilah doa kami di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari-hari ini di tengah menghadapi bencana sosial secara global, berdampak kepada semua sektor di kehidupan manusia, termasuk dampak di sektor pelayanan, dan berdampak langsung dalam kesejahteraan hamba-hamba Tuhan. Saudara, banyak hamba-hamba Tuhan yang melayani di lintas terluar, bahkan sampai di pedalaman di gereja kita, dan mereka ada dalam perjuangan, dalam memenuhi kebutuhan kesejahteraan keluarga dan jemaat. Kita wajib mendukung mereka di dalam doa. Kita minta tangan Tuhan terulur berbelas kasihan untuk hamba-hamba Tuhan, untuk kesejahteraan mereka, supaya potensi dan maksimalitas pelayanan tetap produktif. Dan doa ini nanti akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Yeni Tumbel, dan Pastor Agnes akan menyanyikan satu lagu sebelumnya. Terima kasih Tuhan, karya-Mu sungguh besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas karya Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Malam hari ini kami boleh berkumpul Tuhan, dan saat ini kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman Tuhan. Tuhan menolong setiap kehidupan hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Pakai mereka dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Iringi mereka dengan tanda-tanda mujizat yang dari Tuhan. Sehingga Tuhan di dalam mengalami COVID-19 mereka boleh kuat, mereka boleh mampu dalam melayani akan pekerjaan Tuhan. Biar hamba-hamba-Mu tetap semangat di dalam melayani akan pekerjaan Tuhan. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan mengadakan apa yang menjadi kebutuhan hamba-hamba-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua pelayanan pekerjaan Tuhan oleh hamba-Mu dalam tangan-Mu. Biarlah kuat kuasa-Mu iring mereka Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam waktu kami mengikuti Tuhan acara ini Tuhan. Biar nama Tuhan saja yang kami puji, kami muliakan. Nama Tuhan saja yang kami tinggikan Tuhan di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan. Ada banyak tantangan, ada banyak ujian yang dihadapi oleh hamba-Mu. Tapi kami percaya kalau Tuhan yang sudah memanggil mereka ada dalam bendang-Mu Tuhan. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memampukan mereka Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami malam hari ini. Dengarlah doa kami, dengarlah seruan kami. Jawaban Tuhan menjadi bagian kami malam hari ini. Kami percaya kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kita rindu untuk menyembah Tuhan dalam pujian. Sebelum kita lanjut dengan pokok doa berikutnya. Pokok doa berikutnya kita akan berdoa. Pada akhirnya, gereja ini membutuhkan orang-orang yang dipimpin oleh kuat kuasa Roh Kudus. Kita berdoa supaya kuasa lawatan Roh Kudus tetap menyertai pimpinan gereja kita. Kita akan berdoa supaya pimpinan gereja kita mulai dari majelis pusat sampai kepada struktur yang lengkap di bawahnya, bahkan sampai di level wilayah, majelis-majelis wilayah. Kita berdoa supaya bapak-bapak gereja kita, pimpinan gereja kita, mereka akan mengambil keputusan secara bijaksana. Setiap keputusan yang mereka buat adalah untuk kemuliaan Tuhan dan Roh Kudus yang memperlengkapi mereka dalam tanggung jawab pelayanan. Kita akan berdoa untuk itu. Nanti Pastor Edi Lumintang akan memimpin kita dalam doa ini. Namun sebelumnya, Pastor Agnes akan memimpin kita dalam penyembahan. Karya terbesar dalam hidupku, yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku
kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku mengabdi setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus, pada malam ini kami hamba-hamba-Mu yang ada Tuhan. Kami datang bersyukur untuk kemurahan Tuhan yang besar kami boleh alami sampai saat ini. Kami boleh ada bernaung di gereja Pantekosta di Indonesia. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja yang kami cintai ini. Biar Roh Kudus terus bekerja di tengah-tengah Tuhan gereja Pantekosta di Indonesia. Roh Kudus terus memakai hamba-hamba Tuhan yang ada melayani di gereja Pantekosta di Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, khususnya untuk Tuhan pemimpin gereja Pantekosta di Indonesia, dari majelis pusat dan jajarannya. Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan pakai mereka dengan urapan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan lewat kepemimpinan Tuhan, bapak-bapak gereja kami ini Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja kami ini Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan, biarlah Tuhan mereka Tuhan menjalankan tugas yang sudah dipercayakan kepada mereka dengan takut akan Tuhan, dengan penuh kebijaksanaan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan pemimpin-pemimpin gereja kami, Tuhan majelis pusat yang ada ke dalam tangan Tuhan. Urapan Roh Kudus terus memakai hidup mereka. Dan Tuhan, kami terus berdoa dan serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap majelis-majelis daerah yang ada di setiap Tuhan daerah yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Tuhan juga memberkati, Tuhan juga menolong, Tuhan juga memberikan mereka kekuatan, hikmat, akal budi, dan Roh Kudus terus memakai hidup hamba-hamba-Mu, pemimpin-pemimpin gereja kami ini, setiap majelis-majelis daerah yang ada. Biarlah Tuhan lewat Tuhan pemimpin-pemimpin majelis daerah khususnya yang ada di setiap daerah yang ada di Indonesia dan luar negeri ini Tuhan. Banyak orang-orang yang percaya, banyak Tuhan gereja-gereja didirikan, banyak gereja-gereja Tuhan bisa bertumbuh lewat kepemimpinan setiap majelis-majelis daerah yang ada Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Berkati mereka, berkati pelayanan mereka, berkati keluarga mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga Tuhan kami serahkan kepada Tuhan untuk setiap pemimpin-pemimpin di wilayah, majelis-majelis wilayah. Tuhan juga pakai, Tuhan juga memberkati, mengurapi. Dan Tuhan Roh Kudus Allah ada terus dalam hidup setiap hamba-hamba-Mu, setiap pemimpin-pemimpin gereja yang ada di setiap wilayah-wilayah yang ada Tuhan. Kami terus berdoa di dalam nama Yesus.
beserta hamba-hamba-Mu, gembala-gembala sidang yang ada Tuhan di Gereja Pantai Kosta Indonesia. Tuhan, baik yang ada di kota maupun yang ada di desa-desa, Tuhan juga memberkati, Tuhan juga menolong Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan, serahkan ke dalam tangan Tuhan, khususnya buat rekan-rekan kami, hamba-hamba-Mu yang ada Tuhan di daerah Sulawesi Selatan, Tuhan di daerah Masamba. Tuhan, tolong Tuhan mereka yang mengalami Tuhan bencana alam, biarlah Tuhan juga menolong mereka. Hamba-hamba-Mu ini Tuhan, keluarga-keluarga jemaat yang mereka layani juga disertai Tuhan. Setiap keperluan, kebutuhan mereka juga Tuhan cukupkan. Kesehatan mereka Tuhan Kau jamin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Dengar doa kami Tuhan, seruan kami kepada Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Gereja Pantai Kosta Indonesia, Roh Kudus terus bekerja di dalam Gereja Pantai Kosta Indonesia untuk kemuliaan nama-Mu Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Bersyukur, haleluya. Amin. Puji. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya malam hari ini kita semua sudah diberkati, dan saya percaya apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan itu menyukakan hati Tuhan. Mari kita tetap membangun kebangkitan semangat Pantai Kosta Heranlah, supaya gereja kita akan terus bertumbuh kepada apa yang menjadi cita-cita substansial dari pelayanan dari rumah besar kita bersama. Bangun semangat kebersamaan sampai Tuhan Yesus datang, kita akan menjadi gereja, menjadi mempelai Kristus yang hidup sesuai dengan hati Tuhan. Pada akhirnya acara ini harus selesai, saudara. Dan tibalah kita pada agenda yang terakhir. Kita akan menutup rangkaian acara kita. Namun nanti setelah doa tutup, kalau teman-teman yang masih ingin ngobrol, kita masih buka ruang untuk ngobrol bersama, saling kenal satu dengan yang lain. Tapi agenda acara kita sampai di momen ini, kita akan doa tutup, kita akan closing, dan terima kasih untuk semua Pastor Aldi. Namun sebelumnya, sekali lagi kita nikmati Tuhan dalam hadirat Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita malam ini. Silakan Pastor Agus. Kami percaya kuasa Roh Kudus tetap bekerja di GPDI, dan kuasa itulah yang akan memampukan kami Tuhan menyelesaikan setiap apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Haleluya. Biarlah kerajaan-Mu datang Tuhan, dan biarlah kehendak-Mu jadi di Indonesia dan juga dinyatakan di GPDI. Terima kasih Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di sorga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di sorga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di sorga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di sorga, di bumi seperti di
Haleluya, haleluya. Saya percaya malam hari ini kita diberkati dengan luar biasa. Sekali lagi kita beri aplaus yang luar biasa malam hari ini. Keluarga besar GPDI dimanapun yang berada saat ini yang sedang menonton secara live streaming. Saya percaya malam hari ini kita diberkati oleh Tuhan luar biasa. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, Pastor Elisa yang sudah berbagi, maupun hamba-hamba Tuhan yang ada, bukan hanya dari Indonesia, tapi ada dari luar negeri yang mau bersama-sama kita mencintai GPDI. GPDI-ku adalah GPDI-mu. GPDI-mu adalah semangatku. Saya percaya lewat Pantekostaheranlah ada sesuatu yang luar biasa. Sekali lagi kita beri aplaus, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa, saya percaya di minggu depan akan lebih besar. Ada sesuatu kita akan mengajak teman-teman kita untuk bergabung di live streaming maupun di Zoom meeting untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami percaya kalau malam hari ini kegiatan kami Pantekostaheran bisa terlaksana semua karena anugerah-Mu. Kami percaya setiap firman Allah yang kami sudah dengar, setiap doa yang kami naikkan tidak akan sia-sia. Kami percaya kami mengasihi GPDI, kami mencintai GPDI, dan kami akan melihat GPDI mengalami terobosan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, berkati yang sedang menonton acara live streaming, maupun kami yang ada di Zoom meeting. Kami tidak dapat sebut satu persatu, tapi kami percaya malam hari ini kami sudah diberkati, kami sudah menikmati janji Allah yang luar biasa. Sebab itu Tuhan, kami akan menyelesaikan acara kami pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan terus memakai kami. Tuhan kembalikan pengurapan Tuhan yang luar biasa. Biarlah kami terus bergerak. Kami terus menyampaikan kasih Tuhan. Kami terus menyampaikan bahwa Tuhan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami selesaikan acara Zoom meeting pada malam hari ini hanya di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja kami. Haleluya. Amin. Tuhan, saya kembalikan kepada Pastor Jerry. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, acara kita sudah selesai. Yang di streaming boleh di off aja, ya. Kita sekarang acaranya bebas.